Tunggu tok sesuk wis tak omong. Oke, selamat malam semuanya. Selamat pagi ya, karena terang sekali ya ini. Jadi kita tetap di pagi hari selalu berusaha menyapa teman-teman semuanya yang menjelang selesai pekerjaannya, dan mungkin ini sudah hampir jam 10:30 waktu Hong Kong. Pastinya teman-teman sudah selesai pastinya sih. Yang nggak pasti ya nggak tahu, tapi yang jelas malam hari ini kita akan meriah ya ngobrolnya. Ya mudah-mudahan obrolan ini bisa jadi sesuatu yang bernilai buat teman-teman semuanya. Dan kebetulan di sini ada Miss Yuni dan ada Mbak Kontring sang konsletor, deng 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 deng. Nah, ini banyak yang menerima curhatan laporan dari teman-teman. Dan hari ini akan coba kita bahas sekelumit. Langsung loh yang 14. Begitu dibuka, jret, langsung 14. 18 ya sekarang. Mbak Emma, Mbak Erita, Mbak Octavian, Mbak Siti aja absen. Oke, kita bahas hari ini adalah gak boleh libur sama majikan, dan majikan terus memaksa, dan tetap gak dikasih libur, dan anaknya stres. Terus harus ngapain? Kan gitu tuh ceritanya. Harus ngapain? Benar. Jadi sekarang saya dulu ya. Saya dulu ya. Sekarang anak-anak itu saya kurang tahu kenapa rasa stresnya itu terlalu tinggi ya. Sebenarnya kalau kesadaran di hatinya lebih banyak, lebih mementingkan pekerjaan, sebenarnya di rumah dibawa nyantai aja. Sebenarnya saya kurang tahu ya, anak-anak sekarang, mbak-mbak yang sekarang tuh mudah sekali kayak stres gitu loh. Mudah sekali pikirannya itu ngambang gitu loh. Padahal cuma nggak libur. Saya bukan ingin membandingkan dengan negara-negara lain ya. Sebenarnya sekali lagi saya selalu bilang, jangan terlalu melihat yang atas. Kadang-kadang kita melihat yang bawah aja. Tapi kalau majikan memang keterlaluan dan kalian nggak ada jalan satu-satunya adalah melaporkan pada agent. Kalau agent nggak menanggapi, kalian ke KJRI. Jangan sesekali ke labor. Itu yang kita bicarakan sama Mbak Kontring tadi. Selebihnya Mbak Kontring masih makan, masih bisa ngomong atau tak lanjut dulu? Bisa. Nah, maaf ya teman-teman, biasa. Tugas saya itu beda dengan yang lain ya. Jadi dilihatnya kayaknya saya santai banget, memang santai ya, tak bawa santai, gak santai aku stres juga seperti kalian. Nah, di sini masalah hak libur itu memang hak mutlak ya. Nah, kali ini sekali lagi situasi tidak seperti normal sebelumnya. Majikan juga stres, kita juga stres. Kalau kita mengikuti stresnya majikan, kita tambah stres ya. Dan kita itu yang saya tanamkan ke teman-teman apa sih? Sak percayaane diri kalian, nek kalian memang nggak sanggup menanggung resiko, jangan ambil langkah. Ambil langkah aman. Contohnya, memang sih ya, saya nggak memungkiri Mbak Yuni ya, kan setiap situasi kerja itu berbeda. Nah, betul. Karena situasi bekerja berbeda, di sini teman-teman saya harapkan juga menyesuaikan. Kalau kalian nggak menyesuaikan dengan situasi sendiri, kalian bisa tumbang. Nah, curhatan ini tidak hanya hari ini saja sebenarnya. Dari kemarin ada, ya, karena dia dulu mendapatkan majikan di zona nyaman selama 4 tahun. Pulang kembali ke sini dapat majikan kurang nyaman. Ya. Dia merasa keberatan, jam 6 bangun, jam 10 tidur. Tapi menurut saya itu ukuran pas. Jam 6 bangun, jam 10 tidur. Nah, itu jam tidurnya bisa 8 jam loh kalau kamu cukup. Ya kan? Ketimbang saya loh ya, ini. Nah, ini kalau dibandingkan loh ya. Nah, tetapi mungkin itu adalah masa penyesuaian yang notabene dari nyaman ke tidak nyaman itu tadi. Benar. Nah, terus ini masalah libur, hak libur yang mungkin dibilang wajib itu adalah mingguan. Nah, biasanya saat ini benturannya teman-teman itu adalah komunikasi boleh keluar dan tidak boleh keluar. Nah, dari kemarin-kemarin kan saya menyadari nggak boleh keluar, tapi kalian disuruh bantu-bantu kerja. Kalian bisa menolak atau menyampaikan dengan baik. Nah, kalau pun iya minta izin,
beberapa saat. Nah, di sini biasanya kan majikan cuma kancong ya. Mereka Oh ya, Mah, kancongnya ya, ya cengkasin. galakan. Jadi kita ambil positifnya ya. Nah, engko sanone nek sing ngomong, "Dek ingin sampean bengok-bengok kaya ngono saiki sampean lentur." No. Saya memberikan imbangan ini karena kalian tidak sama dengan saya. Gitu loh. Kalau kalian maunya kayak saya semua ya jauh-jauh rek, ya kan? Nah, jadi saya memberikan solusi itu harus imbang. Jadi kalau kalian memang cari aman, kalian harus berada di tengah-tengah, gitu loh. Jangan kalian sesukanya juga, tidak boleh. Nah, kalau misal nggak boleh keluar, boleh enggak saya istirahat, benar-benar istirahat? Oke lah, katakan saya nggak bekerja, Mbok, karena pada dasarnya libur itu nggak boleh bekerja loh, kecuali saya boleh membantu. Nggak percaya boleh tanya agen, nggak percaya lagi boleh tanya labor atau KJRI. Mungkin hal-hal itu bisa disampaikan. Nah, terus ini Mbak Yuni ya, mungkin karena sampean staf agen dan aku kenal sampean, dan setahu ini saya sampean kan kooperatif ya ini. Nah, saya nggak tahu dengan agen lain, staf agen lain. Nah, di sini kan saya berharap agen stafnya juga proaktif dong. Maksudnya proaktif di sini tidak berada pihak di PMI atau majikan, tapi berusaha menjelaskan sesuai prosedur dan aturan. Nah, sementara bagi teman-teman sendiri juga harus belajar bagaimana mengkomunikasikan, ya kan? Nah, kenapa? Kalian nggak boleh berharap pada, misal ada yang telepon saya tadi, Mbak, bisa enggak disampaikan ke majikan saya? Minta tolong disampaikan ke majikan saya. Itu bukan tugas saya. Yang bisa saya lakukan menjelaskan ke majikan tentang prosedur. Jadi biar majikan pun juga, sebenarnya majikan itu tahu, bukan nggak tahu. Majikan itu nggak suka nggak diajari ya. Jadi kita nggak punya hak ngomong, kamu itu harusnya begini. Oh, nggak perlu, majikanmu udah pinter. Cuman kalian bagaimana menempatkan diri ngomongnya dengan baik-baik ke majikan. Muisi ya, datai, yan wai le, ngoyau kan yusia. Hom hoi yi bing ochu hai ya jan kan je. Ngobi fan lai lah. Hom hoi mu kem tam sam le. Nah, mungkin dengan begitu, nek wes ngomong api-api ora kena, silakan telepon agen, agen nggak merespon, lapor ke KJRI. Ya kalau KJRI nggak direspon, WA saya nanti tak inbox nih wes ngono ae. Jadi sebenarnya sekali lagi memang yang paling penting adalah memilih agent yang bisa proaktif. Memang itu memang benar. Jadi saat ada keluhan sedikit itu kayak hari ini Mbak Ijra ya SMS aku. Saya jelaskan sama dia, Mbak, aku belum apakah aku besok bisa libur? Boleh libur. Ingat, kalian boleh libur, tapi kalian tidak mendapatkan gaji ya. Jadi buat yang belum cukup 3 bulan, kalian boleh libur tapi tidak mendapatkan gaji. Karena sama, kalian dengan saya tuh sama, statusnya sama kalau masalah pekerjaan. Jadi sekali lagi kalau komunikasinya majikannya dari saya, kalau sekali lagi Mas Andrew tahu kalau majikannya dari saya kan saya langsung kontak majikan. Kalau majikan nggak paham kontak, tapi tadi itu saya tahu nggak, langsung HP-nya tuh dikasihkan majikan loh, suruh saya ngobrol sama majikannya. Nah bingung aku, Mbak sebentar, kamu anaknya Bandung bukan? Bukan. Lah, kok aku dikasih HP disuruh ngomong sama majikanmu? Paham nggak Mas Andro? Jadi, Oke. Jadi gini loh, kalian berdua udah ngomong, saya belum ngomong nih. Saya mewakili teman-teman ya. Saya mewakili anak-anak yang punya rasa takut, anak-anak yang nggak berani ngomong, anak-anak yang merasa terintimidasi kan. Jadi berarti fokusnya kita itu bukan persoalannya majikan nggak ngerti aturan. Persoalannya juga bukan karena anak-anak itu juga nggak tahu. Persoalannya adalah mereka nggak berani berbicara, nggak berani ngomong. Kan persoalannya hanya di situ tuh. Bahwa aturan semuanya jelas. Jadi persoalannya adalah keberanian mereka ngomong. Nggak berani ngomong sama agent. Kalau agent belani majikan, ya sudah ngomong ke labor. Tapi KJRI. Nah, ngomong KJRI biar KJRI itu negor agentnya. Selesai. Oke. Kalau ternyata tidak ada direspon juga dan semuanya nggak direspon, sekarang kalau teman-teman berani itu sebenarnya nggak ada masalah. Persoalannya ini bagaimana membangkitkan keberanian. Persoalan kita itu di situ gitu loh. Sama teman-teman itu. Beraninya hati-hati Mas Andro, dengan posisi kayak gini, kayak tadi yang dibilang Mbak Kontrak, keberanian penuh responsibility. Kalau kamu berani dengan gini loh. Enggak.
aku bilang Miss, jadi masalahnya adalah begini nih kan. Mereka itu pada tahu aturan itu, pada ngerti, pada paham. Pada ngerti, benar. Oke, ya kan. Kalau keberanian tidak dilakukan, yang terjadi anak-anak akan mendiamkan majikan, memberikan tekanan. Padahal majikan sendiri itu tidak merasa menekan sebenarnya. Bisa dipahami kan? Majikan itu tidak menekan sebenarnya. Tapi kalau anak ini mau dan diam saja, paham nggak? Berarti menganggap si CC-nya tadi setuju atas apa yang dia bilang, apa yang dia omongin. Karena apa yang ada di pikirannya teman-teman dengan apa yang di pikiran majikan, kalau nggak di cross check, kalau nggak diomongkan, kalau tidak dikomunikasikan, yo sele genje. Sebenarnya kan persoalannya di situ aja sih teman-teman. Jadi, nah makanya yang kita mau hadapkan ke teman-teman itu adalah bagaimana caranya ngomong. Kalau nggak bisa ngomong langsung ya sudah ditulis. Kalau nggak bisa ditulis di WhatsApp. Kalau nggak WhatsApp nggak bisa nulis Cina, WhatsApp voice mail. Kan seperti tadi diomongin sama Mbak Kontring bahwa nanti tak bilangin omongannya, terus habis itu kirim, habis itu kasih tahu ke majikannya. Aku nggak ngerti ini apa, apa-apa nggak ngerti aku ini apa. Oh ya wes kamu libur. Oh ya wes. Jadi sebenarnya dan aku juga tahu ada yang sampai yang sebenarnya juga 10 tahun di Hongkong pulang ke Indonesia balik ke Hongkong pure. Jadi di sini tuh persoalannya adalah cara berkomunikasi. Iya. Lanjut. Nah, begini Mas, ya. Itu sudah tepat. Nah, yang mau saya jelaskan ke teman-teman adalah minimal mencoba. Jadi beranikan mencoba ngomong, ya. Hasilnya itu belakangan. Yes. Nah, caranya adalah ngomong dengan baik-baik dulu. Responnya seperti apa, ya kan? Nah, kalau kalian nggak ada keberanian ngomong dan mendiamkan, ya benar, artinya kamu melakukan pembiaran. Dianggap kamu bodoh, dianggap kamu memang menerima itu. Memang mau. Ya. Memang mau. Nah, kalau kalian ada keberanian ngomong, bertanya dulu, jangan langsung kok tembak, tidak, bertanya dulu. Muisia tatai, koko hapat le kan pun le ngoi ga 3個月之後咧，嗰個控家嘅咧係咪而家可以咯啊？ Nah, ini kan halus ngomongnya dan sopan kan tanya. Nah, nanti majikan kayak kamu remind call, jadi kayak mengingatkan kepada majikan yang sedang lupa sebenarnya. Nah, jadi kan sedang lupa diingatkan. Oh kan dia, oh, haiwo, jeje, haya, oh, Taiwan Cina, oh, haiwo, le 3個月嘅喎, haiwo. Nah, dia kan akan bahagia kalau kalian ingatkan. Nah, sekali lagi, teknik komunikasi memang diperlukan dan kita tahu posisi seperti itu sebenarnya. Nah, kalau dengan cara seperti itu kan, kalau bisa direkamnya bukan nanti buat bukti, enggak, ini buat langkah. Ya bukti ya bisa buat langkah minimal. Nah, seperti yang dikatakan Mas Sandro tadi, nggak bisa itu ya voice kalau memang pakai WA. Kalau nggak ditulis lewat chat, itu justru lebih baik. Itu bisa jadi bukti. Kalian sudah pernah menanyakan. Sama halnya, dipekerjakan tidak sesuai kontrak, kalian mendiamkan, kalian tidak pernah tidak pernah menolak, ya sama saja. Karena sejak awal kalian sudah diam dan dianggap kalian tidak tahu, bukan lagi tidak tahu, dianggap kamu memang sudah mau, ya kan? Nah di sini jadi lebih ke teman-teman berani mencoba ngomong, sekalipun mau ngomong salah. Cici, nek memang kalian nggak yakin dengan kalimat yang baik, tanya kepada orang yang lebih pengalaman. Tapi jangan sekali-kali kamu meminta orang lain yang bukan agen kalian ngomong ke majikan kalian. Ini nggak tepat, ya. Nah ini, kembalikan ke Mbak Yuni. Oke, ya seperti yang dikatakan sama mbak-mbaknya tadi. Kayak kemarin ya sempat ada interview dan mbaknya itu majikan minta libur jam 8, terus mbaknya minta jam 9. Waktu interview ya itu
anaknya tuh dari Mbak Kontreng yang kenalin. Terus saya bilang, Oh ya, ya itu hak, aja. itu hak kamu untuk menanyakan. Kalau majikan nggak suka nggak masalah. Cuman majikan yang bilang, soalnya kenapa? Sekarang situasi kayak gini, kalau terlalu lewat malam, takutnya ada sesuatu. Siapa yang responsibility? Sebenarnya sekali lagi yang saya selalu katakan sama mbak-mbaknya, give and take. Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah waktu dulu saya ambil pembantu anak Filipina, saya itu tidak ngasih dia public holiday. Tapi setiap tahun dia pulang Filipina. Paham nggak maksudku? Give and take. Aku nggak ngasih dia public holiday, tapi dia ambil dalam sekali pulang ke Filipina. Jadi sebenarnya diganti, bener. Jadi sebenarnya saya selalu berkata, jangan mengharapkan orang lain mencintai Anda, tapi cintai dia dulu, berikan dia segalanya dulu. Kalau pada akhirnya tidak bisa, berarti Anda berhak untuk pergi. Jangan meminta seseorang untuk memberikan sesuatu, sementara kamu sendiri, pribadimu sendiri nggak mau kehilangan. Ingat Mbak, nggak ada orang yang cuma minta aja, itu nggak ada dalam kamus. Jadi ceritanya, memberikan majikan servis yang terbaik, kerja yang terbaik. Saya rasa majikan Hongkong tidak buta ya. Saya tahu majikan Hongkong itu kayak alergi ngomong sorry, makasih. Itu sedikit alergi. Tapi sebenarnya mereka appreciate juga. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi keberanian untuk berbicara dan memberi itu lebih penting ya. Dan di sini pesona kita hilangnya dari situ. Bukan berarti kita bodoh ya. Kita memberi bukan kita bodoh loh. Saat kita dimanfaatkan orang lain, ingat, jangan berpikiran terbalik. Kalau kamu berpikir seseorang memanfaatkanmu, isinya kamu dendam. Kenapa aku dimanfaatkan orang? Tapi kamu berpikir, otakmu kamu ganti. Aku masih beruntung bisa dimanfaatkan orang lain. Kalau enggak, aku kita diopo. Jadi punya pola pikir yang merasa banyak syukurnya gitu loh. Oke. Oke. Kalau diterusin, Miss Yuni nanti mendalil itu. Jadi teman-teman akan bingung kalau diterusin. Jadi pada prinsipnya. Disapa dulu Mas. Ini ada yang bertanya enggak ya? Iya ada, makanya itu tak cut. Ada yang bertanya. Aku nego masalah pulang libur. Cuman dikasih nawar setengah jam. Harus sudah pulang jam 7:30. Minta balik jam 8 juga nggak dikasih. Nah ini. Jadi tawar-menawar ya. Jadi tawar-menawar atau negosiasi ini benar-benar belajar diplomasi ya dengan majikan. Ya. Artinya, cuman kembali lagi kalau menurut saya sih ya, saya ngomong dulu soalnya buat Mbak Wina Ani ini ya. Kalau ternyata dikasih nego nggak dapat, bisa jadi. Kita belum tahu selah di saat kapan kita harus dia ngomong dan bagaimana cara membuat dia senang dengan servis kita. Bisa jadi kan seperti itu. Karena seseorang itu kalau diservis, ya kan ibaratnya, otomatis ya apapun dia akan coba beri gitu. Dia akan coba beri kepada orang yang menservis. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana kita mau cari muka. Nah, kita ngomongnya adalah cari muka agar mereka impress dan selalu menambah kemampuan agar supaya mereka merasa puas dengan apa yang kita sajikan. Dengan begitu kan akhirnya kita minta pun apa sih yang enggak buat kamu. Betul. Jadi pada prinsip dan pada intinya adalah teman-teman tidak mau mencoba menggali dan memahami karakter majikan mereka bagaimana. Betul. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya penting. Ya, mungkin semuanya punya landasan cara berpikir yang macam-macam. Kalau saya sih lebih ke situ ya. Berikan sesuatu yang oke lah, impress Kak, sesuatu bikinin apa sih sarapan yang agak beda dikit. Nah, itu silakan yang teman-teman Miss Yuni sama Mbak Kontreng, yang aku hanya teori aja sih gitu. Apa sih? Benar. Yang dikatakan sama Mas Sandro saya rasa benar juga. Kenapa? Kalau kamu tidak bisa mengatakan, sekali lagi kasarnya orang ngomong, kamu melakukan yang terbaik di dunia ini nggak akan memberikan yang terbaik juga. Kalau kalian kerjanya aja nggak benar, ngepelnya nggak benar, ini nggak benar, itu nggak benar, kamu minta tambahan, otomatis kan orang mikir, kowe iki sopo?
Jadi yang penting adalah kita melakukan yang terbaik. Kayak Mbak Kontreng. Mbak Kontreng tiap kali bisa live. Tapi orang kan lihat di luar. Itu lihat di luar. Sekarang jam 11 loh. Mbak-mbak yang lain udah istirahat loh. Sebagian dari mereka jam 9 udah istirahat, jam 10 udah istirahat. Mbak Kontreng masih cuci piring, itu piringnya di belakang masih banyak. Jadi kalau orang lain ini udah komplain. Apal ya. Kalau orang lain ini udah komplain. Kenapa? Mbak-mbaknya itu selalu membandingkan. Sekali lagi kan saya bilang, mereka itu membandingkan dengan orang yang lebih. Jadi mereka nggak membandingkan yang di bawah, mereka selalu melihat yang atas. Wah, si Siti kayak jam 10 mari, wo. Si Markona jam 10. Lah sing kontrengnya jam 11 saya tas mulai. Jadi mereka tidak membandingkan dengan yang berat. Mereka membandingkan yang ringan. Maka selalu bilang, kenapa mereka punya rasa tidak puas. Adikku sendiri itu hampir setengah tahun nggak libur. Aku nanya sama dia, aku yang mau komplain, tapi dia bilang apa? Aku enjoy kok. Kenapa? Soalnya majikan aku nggak masalah. Terus aku nanya sama dia, apakah kamu kerja di rumah majikan? For sure. Kenapa? Kenapa kamu melakukan waktumu libur? Weh, aku hidup di rumah orang. Kenapa mereka appreciate sama aku? Kenapa mereka bisa tinggal sama aku 12 tahun? Karena give and take. Jadi kamu jangan menuntut dulu. Malah aku yang diceramain. Oh, oke. Sebenarnya aku ngetes. Ternyata aku yang diceramain. Balik sama Mbak Kontreng. Nah, oke ya. Nah, apa yang disampaikan Mas Sandro sama Mbak Yuni itu benar. Sebenarnya kan kenapa sih aku lebih menyatakan improve yourself, stop impress anyone else. Nah, mungkin teman-teman kan tahu ya, setiap apa yang saya sharing masakan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebentuk cara untuk improve kita, tapi bukan untuk memuaskan majikan. Kalau memuaskan majikan memang kurang. Tapi dengan cara kita seperti itu, majikan akan tahu lehamayong sam coye tenghale cehai yumin itu beda. Kalau kalian ikhlas, kalian nggak akan komplain dengan keadaan. Tapi saya tidak menyalahkan karena memang kemampuan orang itu berbeda ya. Cara menyikapi situasi itu berbeda. Terus situasi kerja saya juga berbeda. Aku cuma ngeladeni wong siji. Kalau kalian mungkin melayani beberapa orang, ini yang agak susah untuk komunikasi. Nah, dipastikan misal di situ ada nyonya, tuan, anak, entah nanti nenek, kakek, atau bagaimana. Nah, ini biasanya yang kakek neneknya ini agak susah. Nah, usahakan kalian berani ngomong ke majikan, nyonya biasanya. Jangan sampai ke tuan, nanti salah paham lagi. Nah, jadi di sini bisa jadi karena komunikasi biasanya kan si nenek maunya A, si yang muda maunya B. Akhirnya kalian bingung. Nah, kalau seperti ini dicatat. Solusinya adalah dicatat. Apa yang disampaikan si yang muda dicatat. Terus yang tua juga. Nah, terus kalian ngomong sama nyonya. Sampaikan keluhan kalian. Kalau memang seperti ini karena ini udah aku lakukan. Aku ngomong seperti ini aku udah mendapatkan hal seperti itu. Jadi sebenarnya dalam jangka waktu saya berganti majikan, mungkin dibilang kok enak ya, apa memang sama itu sebenarnya enak? Tidak. Di dalam 2 tahun itu Mbak, kita hidup bersama ya, nggak ada yang namanya kita nggak akan pernah bertengkar, nggak ada yang namanya kita nggak gesekan. Mokal ya kan? Nah itu mustahil, pasti ada. Cuman bagaimana kita menetralisirkannya, seperti itu loh. Nah dulu pernah nenek itu ngomongnya A, dia selalu cari muka di saat nyonya pulang. Ya otomatis aku yang dijadikan apa namanya blaming ya, itu kan akhirnya aku kan ya marah toh. Nah marah memang saya menunjukkan ketidaksukaan saya, tapi menunggu neneknya ndak ada, aku ngomongnya karena kalau ngomong karena itu nenek dari nyonya, aku kan nggak mungkin dong ngomong ke nyonya. Untungnya kan tuan saya itu enak diajak bicara. Jadi waktu tuan libur, aku ngomong malamnya, ini begini, saya punya masalah begini sama neneknya. Kalau ditanya makan apa tidak, jawabnya kenapa selalu tanya. Nah giliran nanti dimasakkan katanya juga nggak benar. Nah terus apa? Tanya mau masak apa? Nah nyonya katanya kalau mau masak harus tanya nenek. Giliran tanya nenek, katanya karo mikir sendiri. Giliran sudah dimasak, masih tidak tepat. Nah, ini aku sampaikan. Dan ini bukan berapa kali. Terus akhirnya kan aku memang ngomong, kenapa berapa hari ini aku homoisam? Itu dia kan aku memperlihatkan. Aku sudah mulai memperlihatkan hak min, memang dia. Tapi di situ dia akan bertanya, letin nggak homoisam mau Ci?
好，咁你係咪想同我傾啊？好啊，咁搵時間我哋傾啊，可唔可以啊？Nah, disitulah kesempatan itu saya sampaikan. Nah, setelah saya sampaikan, tuan saya benar, dia mengambil libur nggak ngomong. Dia di dalam kamar, nenek nggak tahu. Disitulah neneknya waktu itu kakao dan akhirnya tuan saya mulai tahu. Nah, di sini jadi teknik komunikasi, cari kesempatan, benar yang disampaikan Mas Sandro, cari celah. Tapi jangan mengurangi kualitas Anda bekerja. Bekerjalah, bertanggung jawablah, itu dedikasi kalian. Jangan kok terus mhoisam terus Suna aku mau kerjalah, lah malah kamu nanti malah soico gitu loh. Malah kamu yang kena jelek nanti. Kita tetap bekerja sesuai dengan tunjukkan standar kita. Pelan-pelan mereka itu akan bisa melentur kok. Oke, pertanyaan baru. Jadi clear ya. Jadi cari celah, ya kan. Terus jangan kurangi kualitas. Cari celah, jangan kurangi kualitas. Dan perlu untuk berbicara. Beranikan diri untuk ngomong. Karena menurut aku orang Hongkong itu sebenarnya kalau kita ngomong, saya pernah ya, memang kembali lagi, ini kebanyakan lagi kita ngomong, tapi kita balik lagi ke Mbak Rosmiati, ini pertanyaan. Mbak Yuni boleh nanya enggak, apa kita dapat uang cuti yang 14 hari, terus uang tiket? Karena majikanku bilang kalau kamu finish, terus kamu cari majikan baru, ku kasih uang tiket cuma setengah, dan uang cuti juga setengah. Terus gimana? Ini ngejak tukaran ya gini. Aku bilang jelas ngejak tukaran nih. Wong HE kita kok dipangkas. Oh, keplain dah sih. Lanjut, Miss Yuni gimana jawab? Oke, tamu ternyata ya. Oke, sekali lagi kalau masalah tiket itu kan 1 kali jalan aja memang benar. Jadi setengah. Tapi setengah bukan berarti harga 2.000 dikasih 1.000, tidak ya. Kalau harganya 2.000 ya dikasih 2.000, kalau harganya 3.000 dikasih 3.000, nggak ada setengah ya. Yang dimaksud setengah adalah kalau 1 kali jalan, itu memang benar. Tapi kalau masalah uang cuti, tergantung. Kamu bekerja sampai akhir visa kamu, atau kamu dikeluarkan lebih awal. Jadi saya tidak ingin salah persepsi ya. Soalnya saya pernah dikomplain anak buah saya, majikan dia ngasih setengah uang annual leave, yang setengah itu ternyata dia early release. Jadi beda ya. Hati-hati dalam curhat. Salah curhat ke orang, pengertiannya salah, kalian komplain, ternyata intinya tidak seperti itu. Jadi teliti omongan majikan dan kasih bukti. Harus ada datanya. Visa terakhir kalian kapan? Kalau kalian visa terakhir tanggal 15 bulan 5 dan kalian dikeluarkan tanggal 1 bulan 5, ya jelas kalian nggak punya annual leave. Kalian nggak punya annual leave, malah nggak digaji. Karena kalian early release. Jadi, kalau mbaknya dikeluarkan pada tanggal 7 atau tanggal 8, mbaknya tetap dapat annual leave money 1 bulan, 7 hari, yang 7 hari dikeluarkan awal. Saya tidak berani menjawab karena mbaknya bukan anak saya dan majikannya tidak konfirmasi sama saya. Saya cuma kasih gambaran aja. Kalau tiket 1 kali jalan itu benar, dan masalah libur dikasih separuh, saya harus tahu detailnya aja. Jadi saya tidak berani menjawab karena ntar asumsinya dikasihkan yang lain. Tergantung kapan finish kontraknya, terus kapan keluarnya Mbak. Kalau mbaknya tanggal 15 bulan 5 habis dan tanggal 1 bulan 5, mbaknya total nggak dapat annual leave. Uang juga nggak ada, karena mbaknya early release. Kalau mbaknya dikeluarkan tanggal 7, mbaknya dapat annual leave 7 hari, yang 7 hari dikasih early release. Aku nggak tahu yang mana satu. Tapi kalau mbaknya bulan 5 tanggal 15 dikeluarkan, mbaknya harus wajib majikan memberikan full annual leave. Itu aja. Ada yang lain Mas Sandro? Nah, ya Pak Konring ada nambah nggak? Ini mungkin penjelasan Mbak Yuni begitu ya. Kalau aku kan karena annual paid leave itu kan terbayar ya. Jadi aku lebih menjelaskan gaji itu kalau kalian bekerja akan dapat gaji. Annual paid ya itu dibayar. Jadi pisahkan. Nah, karena majikan itu kan kadang memberikan penjelasannya gini, Mas. Kamu rilis, jadi kamu kayak yang disampaikan Mbak Yuni itu betul. Tapi kenyataannya nanti dia digaji full. Nah, arek-arek ini kan akhirnya
Nggak paham. Apa namanya? Bingung. Padahal majikan itu menggaji full. Nah, anak-anak pemahamannya harus gaji full ditambah annual paid leave. Benar, Nah, itu yang ingin saya sementara jelaskan. majikan itu menjelaskan kayak yang disampaikan Mbak Yuni, yo ora salah. Cuman arek-arek kadang pas ngitung duwite kuwi salah pemahaman. Kenapa? Aku lebih menjelaskan gaji sampai kamu tanggal keluar. Benar kan? Tapi Benar. itu nanti majikan akan dijadikan satu biasanya gitu. Tapi arek-arek ngomongnya gajiku kan kudu full. Itu ngeyel. Gajiku kudu full. Pertanyaannya, full itu full yang bagaimana? Nek tak kon jelas nih ngono gak iso ngomong. 1 bulan full, kamu kerja ada 1 bulan tidak? Kan itu kan kembali ke visa. Tidak berarti tanggal gajianmu sampai tanggal visanya pasti full 1 bulan loh. Di sini loh pemahamannya. Jadi kenapa aku ganti? Karena selama ini anak-anak pemahamannya aku gaji full ditambah lagi yang 2 minggu. Atau aku gaji full ditambah lagi annual paid leave. Jadi nek oleh double pemahamannya begitu. Nah, sementara labor departemen sama seperti yang disampaikan Mbak Yuni, ora salah. Cuman arek-arek kan rancu. Jadi aku ganti gaji nek kamu kerja ya oleh gaji, kamu nggak kerja oleh gaji. Pisah no, tapi annual paid-mu tetap terbayar. Enak kan? Jadi kadang majikan itu dijadikan satu. Lah ada pernah komplain seperti itu. Kasih saya tunjuk, Mbak Susanu, dikasih tunjuk. Kamu tahu enggak di mana? Majikan itu sudah membayar full semua sampai terakhir visa. Dan kamu keluar lebih awal. Ya podo ae sebenarnya. Gitu loh. Jadi perhatikan dulu sebelum kalian ki kancong karepmu dhewe, komplain karo pemahamanmu dhewe, ngrungokne si A, si B, si C. Dan penjelasan Mbak Yuni ya benar, caraku ya luwih penak. Terserah kalian ambil yang mana, itu saja. Oke. Jadi karena saya yakin majikan itu nggak akan mengurangi, hanya saja dia ngomongnya seperti itu. Tapi kalian harus perhatikan di saat kalian tanda tangan serah terima. Kalau nggak sesuai ya jangan tanda tangan. Itu saja. Lah kok nggak sesuai, kok ya tanda tangan. Engko sanone sing salah sopo? Kalian sendiri loh. Oke. Ini dia nulis lagi lebih jelas. Dikasih uang cuti 7 hari. Dan uang tiket yang 3.000 dikasih 1.500. Ini berarti mau nyunat. Ini kan mau nyunat. Nah, tidak juga Mas Sandro. Masalah uang tiket kita nggak bisa bilang nyunat atau enggak ya. Bilang. Nggak bisa. Karena apa? Harga tiket online dan tidak online itu beda yo. Jadi saat online mungkin harganya 1.500 dan mungkin juga 3.000. Jadi tergantung. Jadi ya, enggak, sebenarnya gini. Kita cari ini sebenarnya di mana persoalannya. Kita dudukkan dulu. Persoalannya ini adalah majikan kan menyampaikan, kamu tak kasih setengah. Persoalannya kan di situ. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, apakah annual leave itu bisa diganti dengan uang? Pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua, kalau tiket kan sudah jelas, tidak wajib diganti uang, tapi tetap tiket. Nah, ini persoalannya. Nah, sedangkan ini majikan mau kasih, makanya pertanyaan pertama, annual leave bisa diuangkan nggak? Itu satu. Ya, kalau memang bisa diuangkan kan kita bisa hitung berapa annual leave kita dan kita ambil berapa. Kalau nggak diambil ya tinggal ditukerin kan, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa diuangkan, ya otomatis kan kita mesti dapat maju dong. Sebelum kita selesai kan dapat maju. Artinya sebelum kita dikeluarkan di tanggalnya kan kita minta, karena itu tidak bisa diminta dengan uang maka kita minta lebih maju kan, karena dia punya utang kan ibaratnya. Gini Mas Sandro, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau mbaknya finish kontrak tanggal 15 bulan 5 tanggal 15 dan gajian dia kemarin adalah tanggal 1, berarti dia masih mendapatkan gaji dia dari tanggal 1 sampai tanggal 15 plus annual leave. Nah, karena dia kan posisi masih kerja. Ya. Nah, plus ya. Berarti bisa jadi duit dong. Betul. Oke, duit clear. Jadi nggak perlu dipanjang. Kalau bisa jadi uang, ya tinggal dihitung aja kan, ibaratnya kan. Tinggal betul. Dihitung. Tapi kalau tidak bisa dijadikan uang, ya mau nggak mau harus diganti hari kan. Kan hitungannya kan seperti itu. Makanya kan majikannya bilang ngasih dia 7 hari. Berarti kan dia dimajukan. Berarti kan cuma dikasih separuh. Ya, berarti. Dan saya berarti yang 7 harinya itu bisa dia ambil hari dong, kalau dia kasih separuh kan. So mutual agreement. Kalau majikannya oke, cecenya oke ya oke. Kalau mbaknya nggak oke, mbaknya minta uang gaji sampai
anualis sampai terakhir, kebanyakan majikan nggak mau, mungkin dia udah dapat baru. Tapi kalau maju ke depan, itu juga pertanyaannya tuh harus komunikasi, Mas Andro. Jadi kalau Mbaknya, gini, komunikasi kita kembalikan ke dia. Tetapi patokan dari kita adalah itu tadi, selama itu bisa diuangkan, ya tinggal dihitung utangnya. Kalau tidak bisa diuangkan, berarti kita harus ganti hari. Dan bagaimana harinya ya sebelum keluarkan hitungannya di situ tuh, Miss. Simpelnya kan begitu aja sih menurut saya. Tinggal bagaimana mereka menegosiasikan kan. Poinnya kan di sana, poinnya di situ kan. Nah, tinggal mereka berani nggak menuntut haknya mereka. Yang lebih menjadi persoalan itu di situ. Sama-sama ngerti aturannya. Sebentar. Sekarang pertanyaan saya adalah hak yang dimana kalau majikan seperti yang tadi majikan cuma ngasih dia 7 hari, dia juga tidak punya hak untuk menuntut majikan untuk memberikan dia sampai hari terakhir. Jadi dia tidak bisa. Paham nggak? Kalau majikan cuma ngasih dia 7 hari, dan yang 7 hari digaji, yang 7 hari early release, ya dia tidak bisa menuntut sampai tanggal 15, Mas Andro. Iya, maksud saya gitu loh. Maksud saya itu kita sederhanakan saja, Miss, ya kan? Kalau itu mau diganti uang, ya tinggal dihitung. Kalau itu mau diganti hari, ya tinggal dihitung. Tinggal bagaimana berkompromi. Komprominya kan simpelnya begitu aja. Jadi jangan kita perlu. Tapi kalau masalah tiket, uang tiket, nah ini kan harga tiket 3.000. Jelas dia katakan 1.500, berarti dia pangkas. Tidak. Oke, makanya gini. Oke, kalau uang tiket tidak bisa dinegosiasi, minta tiket aja sekalian. Minta tiket gitu. Sama-sama hancur. Sama-sama hancur, nggak ada masalah. Makanya kalau Mbaknya nggak setuju, kalau Mbaknya nggak setuju dengan uang 1.500, majikan berikan tiket, dan Mbaknya nggak bisa ngeuangin loh. Sekali lagi kalau majikan udah ngasih uang, ngasih tiket, nggak bisa dicairin uang, dan kalian juga hancur. Makanya kadang bargainingnya kan kalah di sini nih. Bargaining power teman-teman nih kalah di sini. Ya udah, harganya 3.000, karena dia nggak pulang, dikasih 1.800, oke lah. Daripada gak nerima. Tahu dari mana harganya 3.000? Sebentar. Patokan dari mana harga 3.000? Sebentar. Kita nggak usah, Miss. Bukan. Gini Mas Andro. Bukan. Oh, enggak. Kita nggak perlu bahas patokan harga. Nggak perlu dibahas. Intinya tidak ada penggantian uang tiket, itu aturan resmi. Selesai. Jadi kalau dia harga tiketnya itu 3.000, misalnya ya, kita nggak usah bicara 3.000-nya dari mana, apapun lah, whatever. Intinya kalau mau digawe duit, siap-siap bargaining power teman-teman kalah. Itu saja. Betul. Nah, supaya nggak kalah, ya udah pulang aja kan. Ambil itu tiketnya. Kalau majikan, jadi di posisi ini nih majikan posisinya menang nih. Posisinya menang. Ya, betul. Kita pasti akan kehilangan, uang itu pasti kehilangan kan. Jadi seperti itu dicatat. Makanya kalau nggak kena ya udah, itu kelebor. Oke. Jadi itu Mbak. Sebentar. Kelebor nggak bisa ya? Kelebor nggak bisa ya kalau majikan udah ngasih tiket, nggak bisa kelebor loh. Ya maksudnya gini loh. Kalau mereka tidak ada kesepakatan, itu loh yang saya bilang. Salah Mas Andro. Masalah annual leave, dia nggak sepakat ataupun sepakat, itu tidak bisa dituntut. Aku udah ngasih kamu nggak setuju, terserah kamu. Aku ngasih kamu tiket, kamu nggak mau, ya terserah kamu. Apa yang mau dileborkan? Kecuali majikan nggak ngasih. Majikan ngasih, dia nggak bisa kelebor. Dia yang dituntut dilebor karena dia tidak memberi. Lah wong aku ngasih, kamu nuntut apa ke aku? Lah kalau nggak sesuai, nggak cukup di nggak sesuai duitnya kan gitu loh. Kan ada hitungannya tuh, Miss, gitu loh. Ada hitungannya gitu loh. Oke. Makanya kan sekali lagi minta tiket. Kontring dulu. Kita buntu, kontring dulu. Mbak, kontring dulu. Kita buntu. Oke, tak wae gambaran lagi ya. Masalah annual leave itu memang bisa diuangkan dan bisa diganti hari. Nah, ini ada dua kondisi kayak. Satu seperti yang disampaikan Miss Yuni tadi. Satu ada lagi yang dicicil. Ya, dicicil di dalam harian. Itu juga ada. Kalau dicicil dalam harian, di saat Anda libur, itu gaji Anda tidak boleh dipotong. Jadi sama, Anda sudah dibayar. Tapi Anda keluar di akhir tanggal visa, bahkan kadang majikan tetap memberikan early release. Tapi itu artinya annual leave sudah dibayar. Nah, ini satu kasus, artinya sama.
Annual leave memang bisa diuangkan dan disesuaikan. Tiket memang tidak boleh dibayar uang. Itu peraturan jelas. Nah, yang tadi kasus yang disampaikan Mas Sandro, si majikan bisa menyatakan 3.000 akan dikasih 1.500. Nah, benar. Negonya adalah si mbaknya ini berani enggak ambil resiko. Kalau mau mahal ya beli tiket, tapi ingat tiket tidak selalu bisa di-refund. Itu kekalahannya, apalagi sekarang. Tapi ingat, majikan kalau membelikan tiket pun tidak harus direct loh ya, tidak ada aturan itu. Yang penting sampai Indonesia, mau pakai backpacker, mau apa tidak, juga tidak ada masalah. Majikan bisa memilih dengan harga yang paling murah. Labor tidak ada ketentuan ini. Kalau diuangkan, ini majikan kasih berapa, kamu nggak bisa nuntut. Nah, Ya. yang disampaikan Mbak Yuni benar, jika dia nggak ngasih, dia boleh nuntut ke labor. Itu dalam 7 hari jangka waktunya. Tetapi benar juga seandainya dia nggak terima, dia boleh ke labor, boleh dicoba. Ya. Tapi hasilnya tahu sendiri, karena Anda harus berjuang. Berani apa tidak? Ya kan? Ya. Karena Anda kan naik banding di sini artinya. Artinya saya sudah memberi, kamu nggak sanggup, kamu naik banding. Tapi ingat, saya sikan, kamu sanggup enggak, itu saja. Kalau kalian sanggup bertempur, ya siapkan argumen kalian. Kalau kalian nggak sanggup bertempur, artinya kamu terima. Nah, yang disampaikan bargaining ini di sini. Kenapa saya bilang, kalau uang tiket jelas, majikan mau kasih berapa aja, kita nggak bisa nuntut. Bahkan minta tiket dibelikan yang paling murah pun boleh. Kamu bawa ke labor kok ewer-ewer pun juga nggak bisa. Kecuali kamu pulang terus akhirnya bagasi nggak ada, masih bisa kalian nego. Tapi kalau kamu nggak pulang, kamu pun juga nggak bisa nego. Seperti itu. Nah, dan kalau memang dia berani naik banding, ya dipersilahkan, tapi jangan tanda tangan apapun. Gitu loh. Alasan kalian kenapa naik banding? Tidak sesuainya yang mana? Kalian harus mampu membuktikan juga. Tapi ingat, kalau masalah seperti ini sebenarnya nanti juga banding juga kalian cuma mediasi gitu loh. Jadi memang tidak sampai ke sidang, tapi mediasi. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting kalian siap tempur aja, gitu aja. Ya, Dan betul. betul. Dan sekali lagi, cuma nambahin dikit. Kalau masalah harga tiket itu juga tergantung ya. Kalau anak-anak dari NTB, dari Kalimantan, itu beda lagi. harganya lebih mahal loh. Itu beda lagi, Mbak. Kalau untuk di luar Jawa, itu beda lagi. Jadi mungkin dapat. Jadi walaupun majikan udah beliin tiket, kebanyakan ke Jakarta. Jadi saat dituntut ke labor, majikan ngasih uang. Itu yang terjadi sama saya. Jadi ceritanya ini anak NTB. Ya, oke. Jadi intinya adalah kita sederhanakan. Kalau contoh soal disampaikan, banyak punya contoh soal semuanya, nggak dapat konklusi. Konklusinya adalah tiket, ya sekali lagi, tiket itu tidak bisa diuangkan, ya, tidak bisa diuangkan. Tapi kalau majikan mau ngasih uang full, bersyukurlah. Artinya itu rezeki. Tapi ketika majikan kita minta uang, kemudian dia pangkas, artinya kita kalah di bargaining power. Kalau mau sekalian ya, sekalian. Nah, betul. Oke, itu berarti yang kesimpulan bisa kita ambil ya. Jadi pada saat kita ribut, tapi ada konklusi yang bisa diambil buat teman-teman. Satu itu. Betul. Terus, nah ini ada yang bilang, ini ada namanya Mbak Pengembara Hati. Jadi ini Mbak Atan lah. Oke, terima kasih ya. Dia tetap ikut komen, nggak ada masalah. Dia ajukan labor dapat uang tiket. Saya garis bawahi. Kalau sampai sampean juga dia tulis juga, saya didapat tiket juga. Saya maunya uang majikan sudah belikan tiket, dinotis sebab saya nekat maunya uang majikan sudah dibelikan tiket. Itu berarti majikannya bijaksana. Jadi mau berbaik hati. Jadi ini nggak perlu dibahas karena ini kasusnya dalam majikannya oke. Dan jadi, personal itu nggak bisa. Ya. Nah makanya itu personal. ibaratnya dia baik hati, ya kan? Dia baik hati, ya aku nggak mau ribut sama kamu lah, udahlah aku tak kasih. Berarti ini berhasil si mbaknya tadi, si Mbak Atan tadi berhasil membuat majikan untuk supaya
Lah nggak peduli, udah aku kasih, udah aku tiket, kamu beliin, kamu nggak jadi pulang, kamu mau notis ya udah tak kasih duit, ya sudah terserah atur sana, yang penting kamu Nah, pergi. Kan ada mau yang kayak nggak gitu tak juga. kasih? Nah, mau nggak tak kasih cerita? Jangan. Aku dapat uang tiket 1.000 itu pernah. Aku nggak nyang lebor, karena aku juga nggak pulang. Yang aku butuhkan apa? Aku sudah keluar dari situ, udah finish kontrak, aku udah dapat, udah selesai, aku udah dapat majikan baru. Jadi uang tiket itu hanya dikasih 1.000. Oke, balik lagi ke Mbak Rosmiati ya. Sepertinya Mbak Rosmiati ini memang dari NTB ya. Berarti benar saya ngomong ya Mas Andro ya? Ya. Benar nggak komennya dia dari NTB? Dan dia ini majikannya tetap maksa dia untuk renew. Mbak dengan majikan seperti ini yakin mau renew? Nah ya, 2 tahun lagi penemburannya. Oke. Berarti gini, kita garis bawahi. Artinya dia mempersulit keadaan, menahan hak yang mau diberikan, lantaran nggak mau mbaknya pergi. Kan betul, itu. Jadi betul. Ya jadi makanya ini kalau repotnya kita itu baca komen. Jadi memahami pertanyaan dan memahami isi pikiran mereka Beda. yang akan ditulisannya itu, makanya kita jadi ribut. Tapi it's okay, fine. Yang jelas kita dapat konklusi. Makanya kita ambil kesimpulannya pendek-pendek. Oke, wacana pasti akan ada banyak, tapi kita fokusin kepada apa yang menjadi kegalauan mereka, apa yang menjadi pemikiran mereka. Kita lebih ke arah situ. Kalau kita mau analogi, jangan terlalu panjang. Maksudnya kita kasih analogi biar mereka sedikit berpikir, oh ya, oke, aku udah punya wacana ini, artinya aku harus ngambil keputusan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi keren ya. Ya udah, sebentar. Aku pesan aja buat Mbak Rosmiati. Dalam keadaan seperti ini, dia ngasih kamu tekanan dan kamu yakin mau renew. Kalau saat ini aja masalah belum selesai, dia aja ngasih tekanan sama kamu selama 2 tahun, kayaknya kamu nggak akan bakalan kelar. 2 tahun lama, Mbak. Jadi sekali lagi, kalau memang tidak mampu bertahan, cari majikan aja. Dimanapun kamu, pasti banyak majikan yang lain di luar lebih baik. Tapi kalau kamu rasa majikanmu baik, teruskan aja. Karena hanya Anda yang tahu, karena keadaan di rumah majikan, kamu yang tahu. Kita nggak tahu, kita cuma baca komenmu aja. Dan kebetulan live kita menjadi baca komen gitu. Nah, ini ya Mbak, sebentar ya tak potong ya. Masalah renew kontrak dan tekanan ini sebenarnya dialami banyak teman ini. Banyak yang lapor ke saya juga. Majikan satu, menahan paspor, tidak memberikan paspor karena tahu anak ini tidak menambah kontrak. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan satu intimidasi dan bahkan mau memblacklist atau memberikan catatan buruk dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini kenapa sih kemarin waktu itu aku pernah ngomong bahwa nowadays the situation a lot of employer unintentionally force the helper to renew the contract. Nah, di sini kan karena ada sesuatu intensi yang memang digunakan dengan memanfaatkan situasi ini. Nah, kadang ya kita harus mainnya apa? Drama. Iya, gak apa-apa, diulur-ulur. Coba dengan cara seperti itu, diulur-ulur, engko kan biasanya ada juga majikan yang kurang ajar. Nekan banget kudu ndang wae jawabannya ya eneng. Tapi kalian harus berpikir cara, karena yang tahu selah itu tadi adalah kalian sendiri dengan majikan itu. Kita hanya memberikan satu saran. Tapi kapan kalian mengambil selah dan kesempatan itu adalah di rumah majikan kalian sendiri. Kenapa saya menawarkan 4 cara? Observasi, stay calm, stay firm, take action. Jadi tidak gegabah reaksi, itu tidak. Jadi lebih ke observasi dulu, berpikir dulu, tenang ya kan. Kok kalau sudah gitu kalian ngomongnya sing menak piye ya, njaluk saran sopo ya. Nah, itu jadi pelan-pelan. Nah, terus ini kan kalau kalian di early release katakan 40 hari sebelumnya sudah dinyatakan finish ya Mbak Yuni ya. Nah, ini misal mereka 40 hari. 42 hari. Ya, 42 hari kalian sudah dikeluarkan, intinya deh, aku ora peduli lah, kowe tak terminate. Nah, kalian minta reference letter. Karena 42 hari ini maunya majikan, bukan maunya kalian. Nah, kadang teman-teman juga
wis ra betah karo majikan ngomong, aku ki pokoknya pengen metu 40 dino sadurunge Mbak. Lah ya ora iso, ini bukan maunya kamu. Ini majikan yang mempunyai hak ya. Jadi saya nggak mau teman-teman ini berpikir kaku, salah paham, akhirnya salah langkah. Kali kita sama-sama punya hak. Tetapi ingat, di saat ngomong terminit kontrak, majikan lebih berhak ketimbang kita. Bener nggak? Majikan lebih berhak loh. Karena dia membayar kalian, dia yang ngejeng kalian. Kalau dibilang sama-sama punya hak. Nah, kalau kondisi seperti ini bukan berarti kalian marah, gedekne egomu, iki hakku. Enggak. Melenturlah sesaat, ngalah hosa untoro, mundur 5 langkah demi maju 7 langkah. Ini trik, ini strategi gitu loh. Jadi jangan emosi dulu lah. Ini nih hak memang punya hak. Tapi selesaikan kewajibanmu dulu baru kamu nuntut hak. Itu saja. Oke, clear. Mudah-mudahan Mbak Rosmiati dapat pencerahan dan teman-teman yang lain nonton. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau kita ngobrol ya panjang, cuman kita pinginnya adalah ya, pertanyaan. Lanjut. Ya. Fokus ke pertanyaan. Kalau notis, apakah tiket pulang dibelikan majikan nggak Mbak? Saya jawab aja langsung, harus dibelikan. Udah selesai. Betul. Jadi notis interminate, apapun semua tiket tetap menjadi haknya Mbak-mbak semuanya. Mbak Sakatoki, oke, itu jawabannya. Mbak Alina, tanya Miss, kalau ganti bos, apa dapat, berarti ganti majikan ini, majikan baru, apakah dapat uang tiket dari bos baru? Makasih, ini. Bayar ya, wes dijawab kayaknya. Belum dijawab yang ini. Belum yang ini. Ini spesifik ya. Sekali lagi, ini yang kemarin saya bawa mbaknya ke labor ya, di Jingwan. Kemarin tuh mbaknya tuh ngengkel. Majikan ngengkel nggak mau ngasih, cecenya ngengkel minta. Nah, di sini dua-duanya tak bawa ke labor. Kenapa? Karena saya bilang seperti ini katanya aku bela majikan, aku seperti ini katanya bela cece. Tak bawa dua-duanya ke labor. Tak tuntun dua-duanya ke labor. Dan mereka, labor bilang apa? Agreement, mutual agreement. Kalau majikan maunya sampai finish kontrak ngasihnya tiket, boleh. Berarti 2. Ya, 2 way. Itu kalau selesai kontrak. Betul. Jadi kalau majikan mau ngasih kamu uang dengan syarat, mungkin cuma dikasih kamu uang 1.000 dulu sekarang, mau nggak? Cuma satu jalan. Jadi itu mutual agreement. Karena aku menanyakan labor, harga tiket sekarang 2.000 loh. Terus majikan mau ngasih dia 1.000. Kalau cecenya mau nggak masalah. Clear ya? Jadi mutual agreement. Apakah bisa mendapatkan setelah kerja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan? Saya jawab tidak. Tergantung majikan. Karena itu hak mutlak nih majikan. Tapi lebih baiknya tanyakan. Dan kebanyakan majikan akan jawab, uangnya udah dikasihkan agent kalau kamu baru pindah. Ini yang sering kali aku dihantam sama mbak-mbaknya. Padahal tidak. Majikan tidak akan pernah ngasih uang tiket ke kita. Sebagai agent itu kita tidak akan menyimpan uang tiket kalian. Clear ya Mbak ya? Lanjut Mas Andro. Oke. Pak Kontreng ada tanggapan, selesai kan? Cukup kan? Jawabannya jelas banget. Ya memang seperti itu pada dasarnya. Cuman teman-teman aja kan yang kaku. Wong aku sing 20 tahun ya ora kaku. Oke. Tenang. Tetap tenang. Jadi Mbak Rosmiati kelihatannya masih stay. Dia komen ya. Paspornya ditahan sama majikan, ya udah gasak sama KJRI. Ya kuwi mang lah seperti gasak KJRI lah. Gasak KJRI udah. Karena dia masih ya. Kalau nanti belum puas lagi dengan jawabannya, nggak ada masalah. KJRI yang sebelah ya Mbak ya, yang perpus ya, jangan yang masuk di lantai 1 itu ya. Jadi untuk komplimen datang ke sana ngisi formulir aman kok. Ini ada. Tapi diusahakan kurang 40 hari jadi ben rada aman. Soalnya biasanya kan majikan itu terus sakarpe dhewe. Ya, makanya kan saya nanyakan kapan hari terakhir kerja dia. Pastikan hari terakhir dia kerja. Oh, gini aja nanti kita ajak live aja. Kita ajak Zoom masuk gitu. Enak. Kalau ada itu sebenarnya kita itu enak. Kalau ada yang teman masuk gitu terus punya kasus kita bahas itu jauh lebih enak gitu. Biar kita itu nggak berasumsi atas pertanyaan mereka, ngeluh loh. Memahami tulisannya nggak meng loh.
Oke teman-teman kayak gitu ya. Oke, terus ini coba kita tanya lagi ya. Ada yang bertanya lagi, kita bahas. Paspor ditahan itu hal yang gampang banget lah. Ajen ini mantap kerjasamanya sama CCCC. Oke, dipuji loh Ajen ini, Miss Yuni. Aku Oh, mau terima kasih Mbak. Nah, Terima kasih. oh ya, Mbak Kontring. Miss Yuni kita definisikan dan kapan kita dapat ganti tiket dari majikan baru? Kelihatannya itu udah dijawab ya. Jadi definisikan dari majikan baru tiket itu tadi sudah dijawab. Oh Mbak Rosmiati, Mbak Yuni, Mas Andro, terima kasih. Oh udah selesai. Pertanyaan lagi. Oke, makasih Miss Yuni, Mbak Kontring intinya pengen tahu gimana aturannya. Oh ya, udah dijawab tadi tiket. Kelihatannya clear deh. Gak ada pertanyaan lagi ya. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan nih, apa yang mau disampaikan? Jangan banyak-banyak. Ini sudah berapa jam ini? 1 jam 10 menit. Aku urung nyuci Kontring piring dulu ya. ya, Mbak Kontring dulu. Gimana Mbak? Oke, mulailah meraba diri masing-masing. Lebih bersyukur karena keadaan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Itu saja. Ada masalah baru Mas Andro. Oh iya, ketika udah mau di close ternyata ada yang tanya. Oke, ini seru ini seru sini. Oke, masalah saya saat ini 3 tahun nggak pulang cuti. Saya mau menanyakan uang saya dan cuti tahunan karena mungkin semua teman-teman yang lain yang kayak saya semua udah kasih agent. Saya juga nuruh menanyakan ke majikan karena emang keluarga majikan ini baru sekali ngejeng babu. Gimana ya? Ini sebenarnya masalah komunikasi sih. Kalau aku baca komennya ya. Kalau dia memang punya hutang kan bisa dicatetin kan. Hutangnya Tidak, apa Mas. aja kan? Tidak. Gini lagi. Mas Andro. Oke, salah satu. Aku saya Mbak Yuni. Sebenarnya iya. begini. Kenapa sih teman-teman itu kita sarankan mau bicara, mau tahu haknya, berani ngomong, berani takon, yaitu tadi kamu bertanya sekali lagi itu bukan berarti Anda bodoh. Sekali lagi Anda bertanya, itu tidak salah. Nah, kalau kalian bilang majikanmu itu pertama kali njuko obabu, kontrak ordinance itu sama. Benar ora Mbak Yuni? Kontrak ordinance itu sama, bedanya kan dari overseas dan tidak overseas saja toh. Majikanmu juga sama, kontrak ordinance-nya sama. Cuma bedanya kontrak kerjanya kita sama kontrak kerja mereka berbeda. Jadi majikan ini tahu Mbak sebenarnya. Tahu, cuma sampean sendiri harus sebentar, berani Mbak Kontring. ngomong. Mbak Kontring, sebentar, saya potong. Kalau Mbak, kenapa? Kalau sampean bilang majikan tahu, tidak. Saya menangani beberapa kasus dan saya ambil kamera waktu itu saya masih beruntung karena saya waktu majikan mau mengintermini dia dalam waktu 3 tahun itu majikan tidak tahu bahwa ada aturan seperti itu. Sekali lagi tidak semua majikan tahu. Jadi sekali lagi itu tanggung jawab agent. Mbaknya bisa tanya sama agentnya. Karena sekali lagi kasusnya Siti dia dapat tiket 3 kali. Itu karena majikannya tidak tahu dia pertama kali ngejeng. Pertanyaannya adalah, coba komunikasi sama agenmu. Nggak bisa, tetap lari ke KJRI. Karena memang majikan tidak tahu. Saya pernah menangani, waktu anak itu mau diinterminate, aku nanya, kontrak yang pertama selesai nggak case-nya? Hah? Bahwa aku cuma gaji dia gaji, annual leave-nya udah digaji belum? Belum. Annual leave itu apa? Hah? Aku nggak ada tuh, agenku nggak ngomong tuh. Paham nggak? Jadi memang ada beberapa majikan yang tidak tahu. Jadi kayak mbaknya ini sekali lagi, angka pertama yang dikatakan Mbak Kontring tanya benar, tapi memang reaksi agent. Dan sekali lagi, kebanyakan majikan pertama kali ngejeng, pembantu, dia lebih percaya omongan agent. Agent yang bela majikan, tompes, hancur. Ya enggak, ya kan memang. Tetap kita bisa ribut kan? Kita bisa ributkan, tapi kan masalahnya kan kita kebanyakan mas. Iya, saya sudah tua, saya tidak ingin ribut lagi, cuman sekali lagi adalah mau aku ribut terus capek. Maksud aku adalah di mana majikan kali Mbak En nanya sama majikan nanya sama agent. Kalau nggak bisa baru diajak ribut Mbak. Kenapa? Karena kebanyakan agent akan bilang, Sina, tong gue kita lah. Paham nggak?
Jadi aku sering dengar kata-kata itu karena aku staff. Aku sering dengar kata-kata dari agentku yang dulu waktu aku part-time itu dengar kayak gitu. Nggak nyaman tau nggak Mas? Karena saya merasa, saya tahu, saya dengar, saya jelas aturan, dan saya merasa membodohin orang Indonesia. Dan mereka lupa kalau aku orang Indonesia. Darah saya darah Indonesia. Giliran mereka, Sina Kungyan ya, Gemci ya, Gem Geta ya. Langsung Tanya, ngamuk. kalian lupa Miss bahwa Yuni langsung aku ngamuk orang ya? Indonesia. Iya. Miss Yuni langsung Kenapa? ngamuk ya? Ngegas Iya, nggak? aku Ngegas. mancal dan nggak? dipecat. Mancal dan dipecat. Jadi aku dipecat ya dari kantor aku ya. Jadi karena aku kebanyakan ngegas di situ. Jadi sekali lagi, yang ini jangan dipecat lah. Jadi sekali lagi, kalau memecatkan diri nggak apa-apa. Sekali lagi bahwa sebenarnya apa yang dikatakan kegalauannya mbaknya itu memang benar. Kadang-kadang majikan tuh pura-pura nggak tahu atau tidak tahu, saya kurang paham. Tapi intinya pemantapan tuh dari agent. Kenapa agent sangat punya efek besar sama mbak-mbaknya? Ada yang mbaknya komplain sama agent seperti ini, tapi ini agent ntar muter omongannya beda ke majikan. Akhirnya dipelintir beda, persepsinya tuh beda. Jadi sekali lagi kenapa mbak-mbaknya itu takut ngomong sama agent? Memang saya pernah part-time di beberapa agent dan telinga saya panas sendiri gitu loh. Jadi itu aja dari saya, mbaknya harus bisa teruskan. Giliran mau ditutup banyak pertanyaan Mas Andro. Enggak teman-teman mungkin yang saukung, yang selesainya saukung begitu kita teriak-teriak terpancing ya untuk wes kalian ngomongin saukung itu saukung Cina momen ya. Aku sahur pisan wes. Enggak berarti gini. Enggak. Jadi ini persoalannya adalah bagaimana cara berkomunikasi aja sih sebenarnya. Dan teman-teman kan pasti tahu haknya kan. Nah, kalau persoalannya adalah di agent, memang Miss Yuni kan agent selalu bicara bahwa ngobrol dulu sama agent, nyampein dulu sama di agent. Nah, ini persoalannya buntu ketika agent nyambil gedes dan entut goreng, mau nggak mau kan teman-teman mesti berjuang sendiri kan. Kan persoalannya di situ. KJRI. Ya, oke. Nanti ketika balik ke KJRI. Nek KJRI gak nanggapi lebor, ojo mbak kontring. Jadi jangan ditembak gitu dong. Ini kan teman-teman butuh pembunuhan karakter ini kan gitu loh. Jadi dan aku rasa pun ya aku nggak mendiskreditkan sih ya. Mudah-mudahan sama KJRI dibantu. Tapi di ending terakhirnya adalah tetap teman-teman harus berjuang sendiri. Jadi yang lebih kita kuatkan itu kan di situ gitu loh. Oke, kalau memang tidak mampu dikuatkan secara sendiri, nggak mau budget bareng, ayo kita podcast itu. Kasusnya itu keluarin semua. Enak itu kan. Yang enak itu kan kayak gitu. Kalau komen bingung kita. Suruh download Zoom, saya mau tanya, langsung tak naikin ke atas, kasusnya dia terserah deh. Mau kasus opo ae main gitu. Gini Mas Andro, apalagi taruh di Bandung, kita woro-woro tanggal berapa jam berapa. Jadi semua yang pingin join, yang punya pertanyaan suruh masuk di Zoom. Jadi enak gitu loh, langsung raise hand kita jawab. Ini pertanyaannya banyak, udah mau tutup tokonya. Ini pendatangnya datang semua. Tapi saya appreciate. Ya enggak. Jadi terkadang ada juga yang bisa Zoom, ada yang enggak. Tapi enggak apa-apa. Someday teman-teman kita ajak untuk main Zoom sekalian. Karena memang ya cari waktu lah. Kalau memang ternyata mau diskusinya hari Minggu, menurut saya kalau memang diskusinya mau hari Minggu atau hari apa aja. Kalau hari Minggu kan besoknya kerja nih Mas. Hari Sabtunya itu lebih enak. Jadi kan besok libur kebanyakan. Ya, jadi kan mereka bisa bangun siang. Ya, jangan lupa hari Sabtu majikan banyak party karena Minggu mereka itu banyak yang nggak dapat juga. Jangan lupa. Ada yang ngomong banyak agen jadi kompor. KJRI nggak bantu, labor takut gimana? Waduh. Makanya ya berjuang dewe, kata hasil ini kon berjuang dewe, makanya sopo mau Mbak Kontring ada, jangan gitu. Mbak Kontring ada. Jadi konkret itu. Enggak. Lah iya, makanya kan kita ini kan dalam rangka. Mbak Kontring ada, kayak tadi pagi yang tak kirim nih Miss Yuni itu toh. Contohnya. Ada lagi pertanyaan nih Mas Andro? Betul banget, tidak semua majikan tahu mengalaminya, minta duit baik-baik, PRT
aku rasa udah clear kok ini. Yang kita bahas sudah clear. Pada intinya adalah ketika tidak ada solusi dari agent, ini kan tidak ada solusi dari agent, ngomong ke KJRI balik lagi ke agent juga kan. Akhirnya kan Iya, pasti. terakhir di endingnya kita harus bermediasi sama mereka di labor kan. Kita jangan bicara kasus ya, kita endingnya pasti akan bermediasi dengan majikan di labor. Lah, untuk mempersiapkan mediasi, ya tadi yang Mbak Kontring bilang, siapkan cukup bukti, berikan itu semuanya keakuratan, jadi ketika mau menyampaikan, labor pun bisa menimbang. Jadi bagaimana nanti memediasi yang terbaik. Karena sekali lagi, semuanya persoalannya hanya pada ketakutan, komunikasi, ketidaktahuan, dan sangat tidak menginginkan komunikasi. Maunya nggak ngomong, dibatin tok, moro-moro dadi ceng. Nah, kan kayak gitu. Bukan. Kebanyakan mbak-mbaknya kan tekanan batin. Dia berpikir bahwa apa yang saya pikirkan, kamu mikir juga. Padahal saya tidak pernah berpikir apa yang kamu pikirkan. Ingat kamu aja, aku nggak ingat. Nah, makanya kan nggak sinkron. Jatuhnya kan karpe telepati, ora telekomunikasi. Jadi orang kita itu berpikir yang tak pikirkan kayak gini, nanti yang akan terjadi seperti ini. Sedangkan masih ada step-step sesuatu itu bisa terjadi. Ya kalau spiritual, kalau dengan cara spiritualnya teman-teman kuat, nggak ada masalah, ya kan? Betul. Tapi masalahnya spiritualnya juga nggak ada. Akhirnya ngomong-ngomong ke yang tukang konsultasi, yang nadai konsultasi, sing konsultasi tambah pecanda sih. Orang melok duwe masalah ditangani, tapi karepe tolong diajari. Tolong ngomong no pisan ngono. Ya kan? Itu ya yang kan? sering Coba kan kayak gitu kan. Ayo aku bilang kan kayak gitu juga kan. Makanya di ajang ini kita berusaha, sekali lagi kita tidak mentertawakan apapun ya, tapi di ajang kali ini akademi untuk berani. Intinya kan berani komunikasi yang baik. Sekali lagi saya merasa bangga. Kenapa? Mbak-mbaknya yang di luar itu akhirnya bisa mencuatkan perasaan. Jadi nggak dibatin toh. Jadi dalam batin mereka itu ada kita bertiga gitu loh. Masih mending gitu loh. Lain apa-apa setidaknya ada Mbak Kontring, apa-apa setidaknya ada Mbak Yuni, ada Mas Ando. Tapi masalahnya aku nggak tahu kepalanya sama ekornya dan aku dikasih HP suruh ngobrol. Aku bingung, Mbak. Aku bingung. Dan tidak kompeten. Dia kalau dia anakku, aku masih punya data. Kalau kalian anak luar, aku nggak ada data. Dan sekali lagi tadi ada pertanyaan lagi dari Mbak Arya Danu ya. Kayaknya pertanyaannya udah dijawab loh Mbak. Berarti nggak nyimak, ntar diputar lagi ya. Soalnya masalah tiket majikan baru nggak ada hak ngasih kamu masian. Apalagi kamu masih belum kerja, gimana bisa ngasih kamu uang tiket? Kamu udah kerja belum sama majikannya? Iya, tadi udah dijawab. Mungkin kurang perhatiin karena harus Benar, kurang perhatiin. Jadi di-rewind aja, di-rewind lagi. Nanti suruh balik lagi. Bisa, udah dijawab itu tadi. Apakah wajib dapat uang dari majikan baru? Nah, itu tergantung majikan mau ngasihnya kapan. Depan, belakang, semuanya. Tapi intinya ada dua tiket, ya kan? PP, pulang dan pergi di satu kontrak. Intinya kan di situ. Mau diserahkan depan, mau diserahkan belakang, yaitu tinggal. Aku sampai saya kira takon loh. Kenapa? Maksudnya? Aku sampai saya kira takon loh. Aku nek sama dirimu enggak pernah. Enggak usah bahas. Enggak pernah. Aku enggak perlu bahas sama dirimu. Masih kamu aja enggak takon itu kamu ngajarin orang. Sekali lagi. Majikanmu mbok untal kan ya urusan. Itu loh. Oke. Karena aku maunya perangnya di akhir ya, tidak di depan itu saya. Jadi aku strateginya beda itu aja. Perlu tanya jawab majikan dan CKI langsung biar kita tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebentar. Kalau teman-teman mintanya kayak gitu. Saya nggak kerja. Majikannya tidak ngomong. Itu kuat bayari piro. Orang Hongkong privasinya luar biasa. Urusan sendiri. Ya, nggak bisa. Nggak boleh itu.
Bisa kalau majikannya punya aku, pembantunya punya aku bisa mengkondisikan. Ya, Tapi kalau luar nggak bisa. Ini ya kelebihan makanya kita. harusnya kalau Dan mau itu pun kan harus logis juga. Ya kayak debat logis sih, tapi kan akan ada pendapat individu masing-masing. tapi gampang solusinya kalau dia mau majikan ngomong, Iya. CC-nya ngomong, agentnya ngomong, datang aja ke Miss Uni. Setor aja, Betul, finish langsung ke Miss betul, Uni. Itu terjadi. betul. Saya Iya, ngelihat betul. sendiri dan berkali-kali. Itu nggak promosi. Majikannya keganyang. Tapi kalau siapa ini, Mbak Galuh Susi, mau yang kayak gitu, pilihannya ke Miss Uni. Silahkan finish ngomong sama Miss Uni. Begitu ada Majikannya masalah, ketembak. majikannya meleset dan Mbak Ei membuktikan, disikat tuh majikan. Dan kalau perlu Sekali lagi kalau conference. kebanyakan kalau majikan bawa sendiri, semua agent itu tidak ada yang tanggung jawab ya Mbak. Kalau kamu tahu majikan dari luar, kamu dapat majikan dari luar dan datang ke kantor, kebanyakan kita nggak tanggung jawab. Tapi Mbaknya bisa konfirmasi sama Mbak Noni. Mbak Noni ini dapat majikannya sendiri, bawa ke kantor kita yang proses. Dan kemarin terjadi masalah Mas Andro, di mana dia kena COVID dan majikan tidak peduli. Dan selama 7 hari dia tuh nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih mie aja. Dan dia sekali lagi, tidak semua orang saya tahu kalau kalian tidak telepon saya. Dan Mbak Noni akhirnya telepon saya mengatakan, Mbak Yuni saya kurang ini, kurang itu. Dan saya telepon majikannya. Tahu nggak majikannya seperti apa? Aku loh di kantormu, cuman apply aja, kamu nggak tahu itu pembantuku atau bukan. Itu satu titik bahwa majikannya udah nggak bagus. Menurutku pribadi. Dan aku bilang, oke. Sekarang pembantumu komplain sama aku, kamu nggak ngasih makan dia saat karantina. Aku cuma ingin menanyakan, apakah benar? Jika benar, tolong konfirmasi sama aku. Kalau tidak benar, lupakan. Dalam waktu 7 hari, aku akan komplain ke labor. Aku ngomong sama majikannya, ada voice-nya. Tepat. Itu tepat. Dan aku menunggu jawaban. Sore, Mbak Noninya telepon aku. Masih ada voice-nya. Mbak Yuni, terima kasih. Majikan sekarang, kalau Marsandro nggak percaya, aku bisa kirim voice-nya. Majikan sekarang minta maaf, dan selesai dikasih makan semuanya. Oke. Dan aku rasa itu udah clear. Sebentar, Mas. Iya, aku ngerti. Sebentar, aku ngerti. Aku yang ngomong saja, jangan Miss Yuni, jangan Miss Yuni yang ngomong. Karena kalau orang membaikkan dirinya sendiri itu pasti dicemooh. Saya aja yang ngomong. Sebentar. Iya. Itu masih ceritamu aku udah tahu. Masih majikannya kemarin telepon aku. Sebentar, majikannya telepon aku. Setelah kasus itu selesai, aku lupa, majikan telepon aku udah menanyakan. Kenapa pembantu komplain sama kamu? Kenapa dia nggak ngomong sendiri sama aku? Majikan ini keras sekali, tahu nggak? Dan saya bilang, kalau dia bisa komunikasi sama kamu, kenapa waktu minta, apa sih orang men itu beli apa sih? Apa? M-kan. Buat Pampers itu apa sih bahasa Indonesianya? Apa Ayo sih? M-kan lah ya, M-kan. Softtek. Kenapa beli softtek tidak dikasih? Jadi aku terjadi pertengkaran sedikit sama majikannya. Dan selebihnya aku bilang sama majikannya, kenapa? Kalau kamu tidak membela anakmu, ya jelas anakmu keluar. Itu aja Mas Andro. Cuman aku ingin bilang bahwa majikan tuh banyak yang keras juga loh di luar. Ya, it's okay. Kuncinya gini adalah kalau dia masuk ke Bandung, ya kan? Kuncinya aja itu kan, nggak promosi. Kalau masuk ke Bandung, data majikan ada di Bandung, anak data masuk di Bandung. Kalau terjadi sesuatu, ngajak ribut kan pastinya. Gitu kan? Kalau memang itu itu yang harus digarisbawahi. Oke, buat teman-teman, sekali lagi ya, kalau teman-teman tadi maunya yang kayak gitu, tapi ingat kalau ini persoalannya yang benar-benar urgent. Persoalannya memang benar-benar vital. Halo, bentar tak potong. Aku tak mundur aku tak nyuci piring. Ya. Oke, siap. Itu juga udah mau selesai. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Duluan. Makasih Mbak Lotring. Oke, makasih. Jadi begitulah teman-teman. Intinya kalau teman-teman mau dan berapapun peliknya urusan, jadi ruwetnya urusan dan mau ada agent yang mau handle dan agentnya nggak kau-kaucan, ya sudah kita pasang badan di bagian paling depan. Jadi silahkan finish kontrak, cari Miss Yuni. Karena kehidupan teman-teman di 2 tahun ke depan, ya kan, di satu kontrak, ketika tidak kalian titipkan kepada agent yang benar-benar bisa
teman-teman berkomunikasi, setidaknya kan masa depan sebagian itu diletakkan pada agent. Kalau Betul, teman-temannya nggak betul. mau fight sendiri loh ya. Tapi kalau Betul, teman-teman betul. mau fight sendiri, Itu malah silahkan. lebih bagus. Betul, Silahkan. betul. Agent manapun tidak menjadi persoalan. Kan seperti itu toh Betul, betul, kuncinya. betul. Jadi saya yakin ya, saya nggak pernah promo karena bagaimanapun saya masuk di sini pun karena Miss Yuni yang ngajak, Miss Yuni yang ngajak ngobrol, tapi saya ingin mendudukkan persoalan itu bukan atas dasar aku bela kamu atau tidak. Tapi saya ingin mendudukkan bahwa masalahnya di mana, kitanya harus bagaimana, solusi yang harus kita jalani apa. Yang terpenting kan itu. Betul, Bukan belo ini betul. benar itu salah, tapi mendudukkan Benar, sesuatu pada tempatnya. benar. Oke, close Jadi agent statement apapun, kalian, Miss. agent apapun buat mbaknya, kalau dia bertanggung jawab, ambil aja. Dan dia benar-benar membela Teman-teman. hak berdua, bukan cuma teman-teman aja. Oh ya. Jadi mereka benar-benar yang tahu aturan, yang tidak selenggenje, yang seharusnya punya kalian dibukankan atau dipangkas seperti Mas Sandro bilang. Sekali lagi, apapun agentnya, ikutin kalau merasa yang terbaik. Kenapa? Karena baik buat kamu belum tentu baik buat saya. Jadi sekali lagi, buat saya pribadi di akhir-akhir ini sebentar lagi coronanya udah nggak begitu parah ya Mas Sandro setelah kamu tinggal ya. Jadi kayaknya coronanya ini enggak. Oke, closing Jadi statement itu Miss aja. Yuni. Di closing Miss Yuni. Kayaknya kekuatan spiritualnya ditambah aja. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang butuh inhale. Seseorang butuh ketenangan, selalu bilang insecure, merasa kurang damai. Karena apa? Yang dilihat atas terus, nggak pernah lihat di bawah. Siap. Sekali lagi, penderitaan kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang di Indonesia sekarang, sembako mahal, apapun mahal. Dan Hong Kong itu lebih baik dibandingkan dengan negara Turki atau Singapura atau manapun dengan peraturannya. Sekali lagi, nikmatin dan tetap di garis satu. Oke, terima kasih Miss Yuni. Mudah-mudahan bermanfaat. Apapun segala yang kita sampaikan hari ini bisa membuat pembelajaran bagi diri kita sendiri dan buat teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi tetap istiqomah, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima